yang paling simpel mendongeng ya Unidia. Nah, di sini saya punya media. Saya punya media ini dari khas saya dapatkan ketika saya penelitian di daerah Sulawesi. Jadi ini ada boneka. Boneka itu jenis kelaminnya perempuan laki-laki. Jadi ini bisa dikenakan kepada anak-anak TK untuk mengenalkan kesehatan. Diulangin lagi supaya guru-guru lebih memanfaatkan apa yang ada di sekitarnya, apa yang ada di rumah dengan biaya yang murah, itu justru lebih memicu kreativitas guru, orang tua, sehingga akhirnya dari barang yang tidak bernilai menjadi barang yang bernilai untuk anak. Sehat, cerdas, dan tangguh, menjadikan anak bangsa berakhlak mulia. Ya Tuhan, lindungilah kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat sahabat-sahabat Ikatan Dokter PAUD Indonesia dimanapun Anda berada. Gimana kabarnya? Semoga semua sehat. Dan kita kembali bersama teman saya Ibu Dr. Munifah Bahven, atau saya panggilnya Mbak Iva. Kita sama-sama dari Universitas Muhammadiyah Jakarta. Saya Diah Handika Sari. Apa kabar Mbak? Baik Unidia. Ketemu kita pada hari ini dalam acara Ngopi Ngobrol Pintar. Kira-kira kita mau bahas apa ya Unidia ya? Iya, sekarang ini kalau kita melihat banyaknya fenomena yang terjadi di sekitar kita nih ya Mbak ya, banyak hal-hal yang berbau kearifan lokal, budaya lokal itu mulai tertinggalkan, terutama untuk anak-anak Gen Z ya, yang sekarang lebih akrab dengan gadget pastinya, dan informasi itu kan mudah banget untuk didapatkan. Jadi akhirnya kalau misalnya kita tidak memperkuat Gen Z ini ataupun generasi milenial juga gitu ya, tidak kita perkuat dengan memperkenalkan budaya lokal, ya kita khawatirnya nanti mereka nggak kenal nih, nggak kenal maka nggak sayang. Akhirnya apa? Balik-balik ke nasionalisme kita ya Mbak ya. Yang turun ya, artinya nanti bisa jadi anak-anak tidak mengenal gitu ya. Betul. Tapi saya lihat nih Unidia pakai baju apa nih hari ini ya? Boleh dong kita lihat ya? Iya nih, pamer dikit ya Mbak ya. Aku hari ini pakai baju dari Sumatera Barat. Ini songket Padang. Terus biar gampang aku jadiin rok. Oh, jadi simpel ya, jadi praktis ya. Jadi kalau mau berat badan nambah nggak masalah karena tinggal pakai karet Jangan aja. nambah berat badannya ya. Iya. Dan ini ada dari Jogja. Kalau selopnya dari Lombok. Jadi ini atas bawah budaya Indonesia lokal semua. ya, pokoknya ya. Aku cinta Indonesia. Iya. Jadi Unidia sudah mengenakan pakaian dari ada dari Lombok, ada dari Jawa dan dari Sumatera. Saya juga boleh ya Unidia mengenakan diri. Nah, di sini saya menggunakan kain lurik ya. Biasa dikenakan oleh bapak-bapak untuk beskap dan juga bisa kebaya. Dan biasanya apa ya, modelnya kebaya. Tapi kali ini saya mengenakan jadi blus. Jadi kita bisa loh Unidia mengenakan pakaian tradisional itu di sekolah sambil mengenalkan sama anak-anak ya, mungkin pada saat-saat tertentu sambil mengenalkan pakaian yang ada di rumah, nggak terlalu mahal kok ya, dan simple juga, nggak harus yang ribet. Contohnya Unidia jadi rok ya, kain songketnya, nyaman mungkin gitu ya, Mbak ya dipakainya. Kalau tadi kata Unidia kita khawatir, tapi memang benar sih Unidia. Banyak anak-anak atau jadi kita harus menggalakkan kembali untuk mengenalkan beberapa cerita, diantaranya kan cerita, nyanyian ya, kemudian juga banyak kearifan lokal kayak rumah-rumah gadang gitu ya. Betul. Rumah panggung itu kan punya tujuan, kenapa sih dia buat rumah seperti itu? Ternyata ada kearifan lokalnya ya Unidia, supaya apa ya, ketika ada gempa gitu ya, sesuai dengan daerah, jadi hebat banget ya. Hebat jadi mereka banget tahu kearifan gitu ya. lokal ya. Sejak zaman dahulu kala itu mereka bangun rumah udah sesuai. Jadi itu bisa dikenalkan sama anak-anak ya. Dan baik caranya di sekolah ya atau di rumah ya. Dan caranya tuh yang menyenangkan untuk anak pastinya. Gitu. Mungkin yang paling simpel mendongeng ya Unidia. Nah, di sini saya punya media. Saya punya media ini dari khas saya dapatkan ketika saya penelitian di daerah Sulawesi. Jadi ini ada boneka itu jenis kelaminnya perempuan laki-laki.
Jadi ini bisa dikenakan kepada anak-anak TK untuk mengenalkan kesehatan reproduksi. Jadi ini ada contoh mungkin biar lebih kelihatan ya, biar teman-teman bisa lihat. Ini ada contoh boneka itu perempuan laki-laki sebetulnya dari kearifan lokal, dibuat dari daun lontar. Dan di sini terlihat ada boneka laki-laki dan ada boneka perempuan. Kita lihat di sini sebetulnya mereka sudah mengajarkan ya bagaimana ada kepala, kemudian sampai jenis kelamin. Di sini ada payudara, bukan ini porno, tapi memang kita mau mengenalkan sedini mungkin tentang kesehatan reproduksi. Jadi ini kearifan lokal. Jadi saya dapatkan ini di arah Sulawesi, di Makassar, di Bone. Jadi sudah ada boneka ini. Kemudian bisa juga dari beberapa tokoh perwayangan ya. Mungkin bisa kita gunakan pada saat jadi hand puppet ya, Unidia ya. Pada saat di kelas kita bercerita, kita boleh mengenalkan tokoh-tokoh ini supaya juga anak-anak paham tentang cerita rakyat. Atau juga bisa beberapa buku cerita. Kita juga bisa mengenalkan beberapa tokoh cerita perwayangan ya. Dan ini mungkin anak-anak bisa buat sendiri gitu kalau di sekolah ya. Atau kita ceritakan, ini kan sebagai pembatas buku ya. Jadi boleh juga kita kenalkan sama anak-anak ketika mereka baca buku cerita. Misalkan belum habis ya, boleh pembatas buku. Dan ini kan semua diambil dari tokoh-tokoh wayang. Jadi juga bisa dikenalkan kepada anak-anak tentang budaya lokal gitu ya, ini dia. Ini kita contohkan kan, saya contohkan misalkan baru baca sampai sini, ya boleh kan dia masukkan sini. Jadi dia makin mengenalkan dengan udah bukunya buku dari daerah ya, terus juga ininya pembatasnya dari. Oh boleh lihat, oh diberikan buku dan pembatasnya ya. Ini boleh kita lihat pembatas bukunya, berbagai macam tokoh-tokoh perwayangan. Jadi sambil tersirat ya, anak-anak sudah bisa mengenal budaya lokalnya sendiri. Gitu ya Unidia. Iya, itu menarik sekali ya Mbak, yang boneka dari daun lontar itu menurut saya itu luar biasa banget karena dia sudah memperkenalkan tentang gender juga di sana ya. Dan Coba. bentuknya ya ini banget, bisa memperlihatkan identitas banget gitu. Walaupun sederhana. Mungkin buat anak-anak juga akan menjadi perhatian gitu ya. Oh bisa nih dikenalin ya Unidia ya. Motorik halusnya ya buat bikin ini. Keren Mbak. Iya. Ternyata ini kearifan lokal. Ini dibuat oleh para guru TK yang ada di Bone, Sulawesi. Jadi benar-benar ternyata kita nggak harus loh membuat media buatan pabrik saja, tapi ternyata kearifan lokal, lagi-lagi kearifan lokal, budaya lokal ini bisa kita gunakan sebagai media. Iya betul dalam ini dia. Itu banyak banget. Banyak banget. Ini baru satu daerah ya. Betul. Belum daerah yang lain. Nah kayak ini kan juga sebetulnya kan dari kulit ya bisa. Ini juga perak kan dari. Oke. Nanti kita lanjutkan lagi ya Mbak ya setelah kita minum-minum dulu ya Mbak. Silakan terima dicicip kasih kuenya. Unidia ya. Ini ada lemper Mbak. Makasih. Mbak lempernya tadi enak nggak? Oh luar biasa masakan Indonesia ya. Iya. Dari beras ketan, ada ayam ya Unidia ya. Dalamnya tiba-tiba muncul ayam Iya. Padahal di luarnya ada daun gitu. Ada daun ya. Itu makanan khas Indonesia banget ya. Iya betul. Ternyata makanan aja udah enak ya. Iya. Tapi Dan mungkin bikin orang anak-anak penasaran. jangan-jangan banyak yang belum suka ya, karena lebih dikenalkan makanan-makanan dari luar ya. Betul. Dan memang banyak anak-anak sekarang yang kalau misalnya diajak makanan tradisional langsung, ya rumit juga gitu nganggapnya ada kulit pisang segala macam harus buka. Iya. Gitu. Tapi saya punya pengalaman seru nih Nadia. Ketika anak saya TK waktu itu, jadi saya lihat di program sekolahnya hebat banget ya. Mereka tuh punya program makan saja sudah terprogram sampai dengan 1 tahun. Jadi kalau ada 1 pekan itu mereka mengenalkan semua jenis makanan tradisional. Iya. Jadi luar biasa semua daerah. Jadi bukan hanya dari Pulau Jawa, dikenalkan dari Sumatera, dari Sulawesi, pokoknya semua daerah dikenalkan supaya anak-anak tahu. Tapi Jadi itu bagus kayak juga bazar ya. makanan tradisional gitu ya. Mbak, Bukan ya? bazar, makan bersamanya. Sekolah menyediakan snack yang dari tradisional. Jadi bergantian. Kalau minggu keempat misalkan lemper. Minggu keempat berikutnya disediakan kue talam. Minggu berikutnya lagi kue bugis gitu ya. Nah jadi hampir setiap daerah itu saya sampai takjub ya. Wah ini sudah membiasakan
udah menanamkan sejak ini kearifan lokal ya. Sederhana gitu ya. Simple Tapi, ya ini dia ya. sederhana tapi kena gitu caranya ya. Kalau Mbak Eva sendiri punya pengalaman apa nih dengan kearifan lokal ataupun budaya Indonesia? Kalau dari pengalaman pribadi nggak apa-apa boleh ya. Ya. Kalau saya melihat, kebetulan saya anak perempuan cuma satu ya, dan saya melihat dia seneng banget dengan tarian tradisional, dan dia sangat-sangat happy banget ketika di akhir semester sampai gini, wow, saat yang kutunggu tiba. Saya bilang, apa maksudnya, Dek? Pentas seni. Jadi pentas seni itu sebuah kebanggaan karena dia tampil. Jadi saya lihat dia senang di tradisional, bahkan ternyata dia dari nari saja itu nilai plus buat dia. Dan dia bisa pergi ke beberapa negara dengan tariannya itu. Wah. Termasuk dia kalau nggak salah ya, seingat saya ya. Iya, saya juga membawakan punya tarian ya. Mengajarkan tarian tradisional ke anak-anak ya. Jadi waktu itu Bukan di Indonesia kan? Bukan. Jadi waktu itu saya dapat sandwich program itu ke Ohio State University. Terus di sana mentor saya kebetulan memang profesor tari. Jadi dia nanya ke saya, Pas banget ya? Mau nggak ngajarin anak-anak di sini buat nari dari Indonesia gitu. Saya kan langsung, oh boleh banget gitu ya. Akhirnya kita diskusi dengan guru tarinya, terus sepakat tuh dalam waktu 6 kali pertemuan ternyata anak-anak tadi yang sama sekali nggak tahu Indonesia. Bahkan saya tuh jelasin ya, Indonesia tuh di sini. Semua langsung, hah? Jauh banget, so far gitu ya. Terus mereka belum pernah terbang sampai sejauh itu. Dan akhirnya saya perkenalkan dengan cara satu persatu gitu. Jadi kebudayaan lokal itu saya kupas setiap pertemuan. Jadi misalnya hari ini saya membahas tentang rumah gadang ya, rumah tradisional. Terus nanti pertemuan berikutnya saya memperkenalkan tentang busana tradisional. Terus pertemuan berikutnya saya memperkenalkan makanan tradisional gitu. Jadi dalam 6 kali pertemuan itu saya selalu memperkenalkan apapun yang berbau tradisional. Antusias banget ya mereka ya. Antusias banget, dan ternyata yang saya bikin terharunya dalam 6 kali pertemuan mereka itu bisa menarikan tarian itu dengan satu tarian. Wow, luar biasa ya. Ya, dengan sudah termasuk ekspresi. Jadi sudah termasuk dengan komposisi tarinya. Waktu itu saya ngajarinnya tari ranta. Boleh tunjukin dong. Iya, jadi saya sebenarnya nanya waktu itu, kamu mau diajarinnya tari apa gitu kan ya. Saya waktu itu bawa baju tari Bali, tari ranta, sama tari dari Kalimantan gitu. Tapi ternyata mereka memilih pas sudah lihat tariannya langsung, mau tari Aceh gitu. Saya langsung, oh tari Aceh, wah saya nggak bisa jadi sehnya gitu kan ya. Ya tari yang lain, yang 3 ini aja gitu. Akhirnya mereka memilih tari ranta. Nah itu, dan setelah yang itu dinamis ya gerakannya ya. Ya betul. Dan setelah itu kita bikin program 6 kali pertemuan itu tadi. Satu kali pertemuan sekitar 1,5 sampai 2 jam. Tapi setengah jamnya itu sebenarnya lebih ke penjelasan tentang kearifan lokal Indonesia gitu. Wow, dan mereka tuh sampai terbengong-bengong. Kok kamu beruntung banget sih, mereka bilang gitu tuh anak-anak. Beruntung sekali ya, Indonesia tuh kaya sekali dengan budayanya. Kita punya Jadi orang luar gitu. bangga banget sama Bangga kita ya, banget, luar ya. biasa. Jadi waktu itu akhirnya saya melihat mereka tampil hanya lewat YouTube. Karena saya keburu pulang gitu. Nah tapi saya sempat tampil tuh di sana. Jadi ada festival internasional tari dance. Saya memperkenalkan Indonesia, tapi lucu gitu, karena saya tampilnya sendiri. Sementara negara-negara lain itu kalau tampil tuh rame-rame gitu ya. Dan mereka semua langsung, hah kok bisa sih tampilnya cuma 1 orang gitu. Nah itu adalah pengalaman saya yang luar biasa, yang akhirnya bikin cinta banget sama Indonesia ya Allah. Tapi emang bener ya, pengalaman anak saya tampil di orang asing, waktu nari Betawi yang nyai, itu dari Duta UNICEF sampai pengen ikut nari. Dia kan susah, gerakannya itu kan semua bergerak. Sampai dia takjub banget, bener ya. Orang luar tuh takjub dengan tarian-tarian yang memang gerakannya itu bukan sulit ya. Kalau emang dia senang, dia berbakat ya enjoy aja ya. Ada satu gerakan yang membuat mereka sambil satu gerakan aja satu gerakan yang membuat mereka terkesan itu adalah, hati-hati. Bisa nggak ya pakai ini ya? Jadi gini, ini sebenarnya mereka bilang, aduh saya nggak bisa buka terlalu lebar. Mereka bilang kayak yoga ya gitu ya, kan ini kakinya panjang lurus gitu kan. Nah terus ada lagi yang membuat mereka terkesan itu adalah
Tari ranta itu kan memang ranta. Ranta itu artinya menghentak gitu ya. Sehingga kita melahirkan bunyi dari kaki. Nah, waktu kaki kita gini, itu akan bunyi. Jadi waktu latihannya atau tampilnya bersama-sama, rame-rame, itu mereka, wah gitu ya. Mereka langsung, wah ternyata kaki juga bisa membuat musik alami gitu. Dan akhirnya waktu mereka mau tampil, saya ngasih tahu kostumnya. Ini kostumnya gitu. Warnanya Bisa cerah-cerah nggak? kan Ya, ya. terus mereka langsung, aduh tapi kostumnya susah ya gitu. Akhirnya mereka ini Modifikasi? sendiri, modifikasi sendiri Oh. kostumnya, gitu Mbak. Luar biasa ya. Jadi dari pengalaman kita melihat orang asing aja takjub dengan budaya kita. Saya melihat pengalaman dari Unidia dan anak saya sendiri. Nah, kita harus memulai nih. Betul. Memulai menggerakkan sedini mungkin supaya anak-anak semakin cinta dengan budaya lokal dan kearifan lokalnya. Satu lagi Mbak, waktu itu pengalaman saya ke Finland, itu juga Oh, program iya. itu ya. Saya juga nari yang berbeda gitu. Nah si mentor saya juga bilang, kok kamu beruntung banget sih punya negara tuh yang unik gitu, yang benar-benar kita nggak punya gitu. Akhirnya saya tinggalin tuh bajunya buat mereka kenang-kenangan. Kenang-kenangan Yang ya. ada suntiang ini real gitu ya. Terus saya bilang kalau realnya saya nggak bisa bawa karena berat gitu. Kalau ini sih cuma dari karton-karton gitu kan. Oh iya mau. Akhirnya disimpan gitu. Karena unik ya. Betul. Dari kepala sampai kain juga aja kan susah banget buatnya ya. Oke. Jadi memang kalau kita lihat nanti mungkin di rumah kali ya Unidia ya. Di sekolah juga tadi udah bisa dikenalkan ya. Nah, kalau gurunya nggak bisa nari bagaimana Unidia? Nah, iya. Jadi sebenarnya tarian tradisional itu kita bukan meminta anaknya untuk menjadi penari ya, Mbak ya, tapi mereka mengenal tarian nasional kita. Nah, harusnya kita kan memperkenalkan dengan cara yang sesuai buat anak, cara yang menyenangkan gitu. Kalau saya nih akhirnya bikin model latihan tarian untuk anak itu seperti itu tadi, setiap pertemuan anak-anak diberikan pengetahuan Iya, tentang tadi 6 kali aja bisa ya. 6 kali aja bisa. Tapi kalau untuk anak usia 5 sampai 6 tahun itu biasanya 10 kali. Setiap pertemuan kita membahas satu topik terkait dengan tradisional, budaya tradisional. Misalnya nih kayak gini nih, makanan tradisional gitu. Itu cuma 5 sampai 10 menit gitu ya. Benar sih. Tapi iya. akhirnya sampai mereka bisa menarikan tarian tradisional itu, mereka mengetahui tentang tarian itu secara holistik. Betul, Unidia. Mulai dari bajunya sampai gerakannya, semua aksesorisnya ya. Betul. Ya. Dan yang paling unik lagi, ada anak yang dari pertama tuh udah pengen bilang, Ibu saya mau latihan nari itu, saya harus bisa. Apa yang membuat kamu tertarik? Mahkotanya, dia bilang gitu ya. Iya Jadi, betul, sama kayak anakku. Jadi si Penasaran Suntiang banget Tari ya. Padang itu dia bilang mahkota, karena mereka taunya mahkota kan yang punyanya si mermaid lah apa segala macam gitu. Jadi itu akhirnya juga membuat mereka termotivasi untuk latihan dari kostumnya. Kita memperkenalkan kostumnya. Yang penting memperkenalkan ya Nidia. Betul, memperkenalkan. Ketika anak saya ya dari umur 4 tahun sih pengen latihan tradisional, karena dia tertarik banget dengan gerakannya. Aduh Mbak Iva, kayaknya kalau kita bahas lebih dalam lagi nih waktunya nggak akan habis-habis ya. Tapi aku haus banget nih. Mbak Iva, kita makan dulu ya. Ini nanti kita sambung lagi ya. Kita sambung lagi setelah kita minum-minum dan makan. Oke Mbak, gimana tadi makan apa lagi Mbak selain lemper? Duh, itu juga udah kenyang ya Unidia. Udah berat soalnya ketan ya. Ketan itu kan mengenyangkan ya. Betul. Jadi ada ayamnya, wah udah cukup ya. Ini gimana Mbak yang cerita? Ini boleh Unidia mau lihat bukunya, ini ada buku-buku cerita yang si Mole. Ya, kita juga bisa ya kenalkan sama anak-anak atau di sekolah atau di rumah. Ya harusnya kan dua-duanya, kalau lihat di rumah kan orang tua pertama dan utama ya mendidik anaknya. Mungkin bisa sih dongeng menjelang tidur ya Unidia ya. Betul. Dongeng menjelang tidur kita bisa bacakan ceritanya. Ya baca dulu lah orang tuanya ya, baru kemudian menyimpulkan. Itu tuh ada pesan-pesan moral sebetulnya ya. Misalkan kejujuran, kemudian nanti bagaimana bekerja sama, menghormati orang lain, itu tuh ada di cerita-cerita. Banyak sekali value di banyak dalamnya. Banget gitu. Tapi ya jangan lupa juga ya Mbak ya, kalau orang tua mau membacakan jangan lupa tadi baca dulu gitu ya. Iya, supaya betul, nanti tipsnya. dapat gitu kan di mana gesturnya harus apa, ekspresinya itu bisa dapat. Harus penuh ekspresi supaya nanti anak-anak itu terkesan ya, dan
secara tidak langsung kan ada pesan yang ingin disampaikan. Jadi nggak bisa, kamu nggak boleh begini, nggak boleh kan Betul. tersirat ya. Boleh izin bertanya nggak Bunda? Boleh, Boleh silakan, banget. Mbak. Oke, makasih Bun. Ini kan sekarang ya terkait dengan penerapan kurikulum Merdeka, salah satu tema ataupun bahkan di dalam muatan pembelajarannya. Kita mengenal adanya profil proyek Pancasila, kan begitu ya, penguatan profil proyek Pancasila dikemas dengan P5. Tapi terus terang ada ini keprihatinan tersendiri dari saya selaku pengamat begitu. Kok guru-guru ini kalau sudah bicara tentang budaya misalnya harus pakai baju adat, terus sewa. Nah, mungkin bunda-bunda bisa memberikan saran nih kepada kami suatu pencerahan gimana sih caranya memasukkan muatan ataupun unsur budaya tersebut di dalam proses belajar yang gunanya nanti untuk penyiapan proyek profilnya itu gitu. Gimana, Bung? Gimana? Ya, terima kasih Mbak Diah nih, menarik banget nih pertanyaannya. Kalau saya berpikir begini, kita nggak harus sewa sih sebetulnya. Kita bisa menggunakan barang-barang yang ada di rumah. Misalkan mau menggunakan kain, kan kain orang tuanya panjang ya, dilipat dua dulu aja. Lipat dua, mungkin dimodifikasi bajunya, atau kalau pakai aksesorisnya, tadi Unidia Bisa sudah nyatakan bikin, ya, bisa iya. bikin. Dan yang bikin jangan gurunya Unidia. Anaknya, Yang justru bikin anaknya. yang lebih Kita kasih gambarnya. Kasih gambarnya biarkan mereka tumbuh kreativitasnya. Itu. Kan semakin gini tuh. Oh, aku bisa bikin mahkotanya. Iya. Aku bisa bikin suntiangnya itu kan di kepala, atau kayak gelangnya kan kalau baju khas daerah Sulawesi kan Oh iya, gelangnya bodo banyak ya. ya. Baju Oh, bodo pakai itu biarkan mereka membuat kertas apa ya, marmer gitu. gelang-gelangnya itu untuk dengan cara membuat sendiri. Jadi nanti akan dikenakan pada saat mungkin di puncak tema begitu ya, atau pada saat pentas seni atau apapun Baru. juga itu bisa ya Unidia ya gitu. Jadi kalau pengalaman saya waktu kecil sih dulu memang kita diminta untuk membuat sendiri Mbak di zaman dulu ya. Kalau zaman sekarang Lebih mungkin kreatif ya. harus diulangin lagi supaya guru-guru lebih memanfaatkan apa yang ada di sekitarnya, apa yang ada di rumah dengan biaya yang murah, itu justru lebih memicu kreativitas guru, orang tua, sehingga akhirnya dari barang yang tidak bernilai menjadi barang yang bernilai untuk Iya, anak betul. gitu. Iya. Terima kasih. Terima Ya, kasih juga Mbak sama-sama. Diah. Tadi saya menambahkan yang pertanyaan Mbak Diah itu menarik banget ya. Sebetulnya dari membuat misalkan mengenalkan budaya ya, bukan hanya pakaian ya, kita juga bisa mengenalkan dari makanannya gitu ya, atau gambar-gambar rumahnya. Kan anak-anak biar tahu ya bahwa ternyata rumah-rumah khas daerah itu juga ada nilai tersirat ya. Diminta untuk menjaga lingkungan kan ke depannya ya, termasuk ke depannya menjaga lingkungan. Kemudian tadi bisa buat dari bahan-bahan yang ada ya, yang ada di rumah, memanfaatkan. Kalau baju mungkin kita bisa bereksplorasi dengan pakaian yang dimiliki oleh anak-anak, cari aja kira-kira mana baju yang si anak miliki yang sesuai dengan kekhasan daerah ya, dimodifikasi, tambahkan aksesorisnya, wah itu pasti akan berbeda. Jangan jangan instan pingin nyewa, tapi guru harus sabar ya Unidia ya. Iya, dan Harus sabar ya. jadi kita sesuaikan juga kan dengan tema gitu dengan ya. Jadi tema. kalau misalnya tema sekarang adalah tentang rumah, ya mungkin kita bisa berbicara tentang rumah tradisional gitu ya Mbak ya. Dan kalau zaman dulu ingat nggak Mbak, kita juga disuruh kan bikin gambar rumah tradisional. Terus kalau saya sih ingatnya disuruh bikin rumah-rumahan tradisional. Waktu itu jadi sampai mikir gimana ya caranya bikin Kayak maket atapnya gitu ya, iya. gitu ya. Dan tapi itu challenge banget gitu waktu zaman dulu gitu. Nah, kayaknya kalau misalnya sekarang itu dilakukan lagi, selain biayanya murah, itu memang memacu kreativitas Iya. kita kan. Jadi kita mikir gitu ya. Iya, Ini dari betul. ini, makanya saya tuh di rumah tuh pemulung, Mbak. Iya. Semua kardus bekas. Terus anak saya kan kebetulan desain interior gitu ya. Banyak barang-barang dia yang nggak kepake tuh saya simpenin. Sampai dia bilang, Bun ini buat apa sih? Kok nggak dibuang-buang? Tunggu dulu, Bunda pengen jadiin sesuatu barang yang bermanfaat untuk anak-anak gitu. Nah akhirnya dia oke, tapi jangan lupa ya. Iya, gitu. iya. Sama. Jadi saya teringat Unidia. Waktu itu anak saya di SD. Jadi ada pelajaran
tentang budaya lokal ya. Mm-mm. Jadi kalau misalkan temanya tentang pengantin, karena kita di Betawi ya, pengantin Betawi. Jadi simulasi demonstrasi. Ya, nanti siapa ditunjuk jadi pengantinnya, Ya. mereka menggunakan terserah mau kostum apapun, pokoknya pakaian Betawi. Jadi si orang tua udah dikasih jauh-jauh hari, mereka mengenakan kostum Betawi, kemudian disediakan roti buaya segala macam, Iya. pokoknya khas benar-benar Betawi. Jadi anak-anak teringat terus ya, saya ingat banget karena mereka dimintakan mengenakan kostumnya, ada yang tugas membawa makanan, berpantun ria dan segala macam itu ada seperti itu. Itu kan juga salah satu ya Uni dia, salah satu untuk menumbuhkan kearifan lokal. Betul. Itu luar biasa. Budaya Jadi, lokal, kearifan lokal ya. Betul, betul. Jadi kalau bisa kita simpulkan ya Mbak ya, Mm-mm. untuk memperkenalkan budaya lokal dan kearifan lokal itu sebenarnya perlu integrasi dan holistik ya Mbak Iya, ya. Jadi betul. nggak sepotong-potong gitu. Iya, sepakat Semua itu. diperkenalkan dengan tahap per tahap, satu paket, sehingga akhirnya anak tuh mengenal secara utuh, secara keseluruhan gitu. Dan juga ada kerjasama sama orang tua. Betul. Iya, jadi sama-sama ya. Jadi Kerjasama antara guru dan orang tua memang diperlukan iya, banget di sini. harus banget ya. Jadi akhirnya anak-anak paham tuh ya. Ketika dia praktek, oh langsung ingat terus ya. Iya. Oh ini ya Ingatnya budaya sampai ini. sampai tua. Iya betul sekali. Baik Mbak Iva dan juga teman-teman di seluruh Indonesia, sepertinya kalau kita membahas hal ini diperpanjang lagi nggak bakal habis. Jangan lupa nanti sebenarnya masih banyak topik lain dari acara Ngobrol Pintar bersama Ikatan Dokter PAUD Indonesia. Dan teman-teman juga bisa bertanyakan di kolom chat ya. Tapi jangan lupa ya Mbak, like, subscribe akun YouTube Ikatan Dokter PAUD Indonesia. Ditunggu. Makasih banyak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.